Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Saudaraku seiman, di samping saya ada cabai. Ketika melihat cabai ini saya teringat penyakit saya, yaitu penyakit MAH. Dan semua orang, semua dokter menyatakan bahwasanya jika ingin sembuh dari penyakit MAH, maka minimal kurangilah makan cabai. Akan tetapi saya termasuk orang yang sangat suka makan sambal. Dan tentunya sambal terbuat dari cabai. Ketika saya merasa sakit MAH, maka pada saat itu saya akan teringat kesalahan saya, yaitu memakan cabai. Pada saat itu saya akan bertekad di dalam hati untuk berhenti makan cabai. Tapi ketika dihidangkan kembali sambal, maka saya mau makan lagi sambal tersebut yang tentunya terbuat dari cabai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah gambaran kira-kira orang-orang yang beristighfar akan tetapi tidak meninggalkan maksiat. Di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan dari Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau berkata, istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin. Beristighfar tetapi tidak meninggalkan maksiat, ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta, ini bukan istighfar yang diinginkan. Sering sekali orang yang sakit MAH, tetapi dia kembali memakan cabainya, dia kembali memakan sambalnya, bahkan semakin menjadi-jadi. Ini bukan cara pengobatan yang benar. Coba perhatikan sekarang perkataan yang sangat menarik dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab tafsir beliau mengatakan, qala ulama'una al-istighfar al-matlub huwa alladhi yahillu 'aqd al-israr wa yathbutu ma'nahu fil jinan la talaffudhu bil lisan. Istighfar yang diinginkan adalah, saya ulangi, para ulama kita berkata, istighfar yang diinginkan adalah istighfar yang dengan istighfar tersebut seseorang melepaskan sifat terus-menerusnya di dalam melakukan dosa dan maksiat. Dan istighfar tersebut menancap di dalam hati. Bukan hanya sekedar dengan melafadzkan lisan. Kemudian beliau mengatakan, fa amma man qala bilisanihi astaghfirullah. Adapun orang yang hanya mengucapkan dengan lisannya astaghfirullah, dia beristighfar dengan lisan. Dia beristighfar dengan lisan dia. Wa qalbuhu musirrun ala ma'siyatih. Akan tetapi hatinya senantiasa ingin terus-menerus untuk mengerjakan maksiat. Maka kata para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fastighfaruhu dzalika yahtaju ila istighfar.
istighfarnya tersebut membutuhkan kepada istighfar yang lain. Kenapa? Karena istighfar yang sebelumnya tidak benar-benar. Dan sekali lagi, ini bukan istighfar yang dicari. Ini bukan taubat yang sebenar-benar taubat. Karena salah satu syarat mutlak daripada taubat, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan segala dosa yang kita bertobat darinya. Selamat beristighfar. Semoga istighfar kita sekarang tidak membutuhkan istighfar yang lain, karena kita benar-benar bertaubat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.